Kriteria konsisten bersifat mutlak untuk menunjukkan sebuah penelitian bersifat kausalitas atau berhubungan. Yang ketiga, spesifitas. Paparan yang semakin spesifik menyebabkan penyakit tertentu akan menunjukkan semakin kuatnya hubungan antara paparan dengan suatu kejadian penyakit. Satu paparan atau penyebab rujukan hanya untuk satu penyakit agar bersifat kausalitas. Yang keempat, hubungan temporal. Suatu faktor atau penyebab atau paparan harus berlangsung atau ada sebelum terjadinya suatu penyakit sehingga dapat bersifat kausalitas. Yang kelima, respondosis. Kriteria ini dapat juga disebut dengan dose-response relationship. Besar kecilnya dosis obat atau intervensi atau paparan yang diberikan kepada efek akan menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara paparan dan efek yang dihasilkan. Yang keenam, kelayakan biologis. Hubungan kausalitas antara paparan dan efek harus dapat dijelaskan secara biologis. Hubungan tersebut harus dapat dijelaskan secara runtuh sehingga dapat menimbulkan suatu kejadian penyakit. Yang ketujuh, koherensi. Hubungan antara paparan dan efek yang terjadi dapat dibuktikan sesuai dengan fakta dan logika mengenai penyakit tersebut. Sebuah penelitian dapat dikatakan koheren atau berkalian apabila penelitian tersebut tidak bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang sudah terjadi secara umum. Yang kedelapan, bukti percobaan. Suatu penelitian yang menggunakan desain penelitian eksperimental dapat menimbulkan hubungan kausalitas melalui medical record trial, intervensi, dan studi pada hewan. Kemungkinan kausalitas yang dihasilkan akan semakin kuat apabila menggunakan desain penelitian eksperimental ini. Dan yang kesembilan, analogi. Hubungan kausalitas yang sudah dapat dibuktikan sebelumnya dengan kondisi yang relatif sama dapat dianalogikan memiliki tingkat kausalitas yang sama jika memiliki karakteristik yang hampir sama. Hill tahun 1965. Berikut ukuran-ukuran epidemiologi. Ukuran-ukuran epidemiologi digunakan untuk mengetahui kejadian dan pola suatu penyakit atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Beberapa ukuran dasar epidemiologi sebagai berikut. Yang pertama, bilangan absolut. Bilangan absolut merupakan bilangan mutlak yang tidak memiliki pembanding. Yang kedua, rasio. Rasio merupakan nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang penjelasannya bukan bagian dari penyebut. Yang ketiga, proporsi. Proporsi merupakan